Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Jere. Oke, teman-teman, masih pembahasan tentang kegiatan PPG. Kali ini kita akan share diskusi bareng tentang salah satu tugas mahasiswa PPG yang diberikan oleh dosen, yaitu tentang analisa materi atau PBL atau Problem Based Learning yang ada di akun Space. Oke, langsung kita buka akunnya terlebih dahulu. Saya sudah masuk di akun Space. Langsung klik modulnya. Di sini bedanya dengan modul pedagogik, karena kita sudah masuk ke modul profesional. Di modul kelima ini tugasnya bukan lagi PJBL tapi PBL. Nah, saya sudah masuk ke modul 4. Di sini ada tugas PBL atau PJBL. Diklik teman-teman. Di sini kebetulan saya sudah menguploadnya, tapi saya ingin review sedikit tentang tugas ini. Di sini ada tema project, yaitu untuk modul yang kelima ini kita membuat identifikasi masalah. Judulnya tugas analisa materi. Instruksi dosennya yaitu silahkan dikerjakan tugas PBL pada modul ini dari tanggal 31 Mei 2023 dan terakhir diuploadnya tanggal 1 Juni. Di besok terakhir sampai jam 12 siang ya. Mengerjakan tugas PBL-nya untuk modul kelima ini silahkan diisi bagian poin 1. Nah, keterangan tema project, masalah yang diidentifikasikan merupakan masalah keagamaan kontekstual yang terkait dengan pokok pembahasan modul profesional ya, secara fakta dan realitas sosial. Oke, setelah kita baca instruksi dari Pak dosen atau Bu dosen, kita lihat bahan tugasnya di sini atau template yang diberikan oleh Pak dosen. Di sini sinyalnya agak ada gangguan. Intinya nanti dilihat bahan tugas ini adalah kita lihat template dari PBL yang diberikan oleh Pak dosen ya. Kebetulan saya sudah downloadnya. Saya buka filenya. Nah, ini templatenya, template dari Pak dosen yang tadi di-download. Template untuk PBL, Problem Based Learning, modul profesional. Di sini ada nama siswa, kelompok mapel, dan judul modul. Ya. Untuk hari ini, untuk modul kelima ini kita diinstruksikan untuk mengisi bagian modul 1 di sini. Kalau nomor 2 sampai nomor 6 itu nanti ngikutin modul yang selanjutnya. Di sini tugas kita adalah mengidentifikasikan masalah. Tapi sebelum ke sana, saya ingin membahas secara keseluruhan apa tugas dari Problem Based Learning ini. Sedikit saya rangkum tadi di sini. Kita sama-sama tahu bahwa Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu intinya. Jadi sebenarnya kita ingin mendidik siswa untuk lebih kreatif dan kritis dalam menyelesaikan masalah. Itu intinya. Untuk metode pembelajaran itu kita butuh konsep, butuh draft. Nah, disinilah kita dituntut untuk belajar membuat draft itu. Oke? Nah, di sini di template modul itu
ada 6 poin yang harus dibuat selama beberapa modul. Sekarang kita modul ke-4 nih. 4, modul 4, modul 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai modul 10 untuk membuat PBL secara berkaitan gitu ya. Seperti biasa, di atasnya ada nama mahasiswa, kelompok mapel, kebetulan saya sendiri adalah Akidah Akhlak 2, nama kelasnya. Terus judul modulnya ilmu kalam. Karena sekarang kita lagi belajar tentang ilmu kalam. Oke, yang pertama, perintah atau instruksi yang pertama yaitu nomor 1, identifikasi masalah. Masalah yang diidentifikasi merupakan masalah keagamaan kontekstual yang terkait dengan pokok pembahasan modul ilmu makalah secara fakta ataupun dan realitas sosial. Maksudnya adalah kita mencari, memilih, menyusun masalah, mengenal masalah yang ada di lapangan terkait tentang modul atau materi ilmu kalam. Kira-kira masalahnya apa saja sih di lapangan? Fakta dan realitanya apa saja? Nah, kita disusun tuh. Nah, setelah sudah disusun masalahnya, kemudian nanti di modul selanjutnya kita diinstruksikan untuk mengeksplorasi penyebab masalah secara literatur dan realitas review, melakukan literatur berdasarkan identifikasi masalah pada poin 1. Nah, pengenalan masalah sudah nih di poin 1. Kemudian kita dieksplorasi, dibedah kira-kira penyebab masalah dari identifikasi masalah itu apa? Berdasarkan identifikasi poin 1 gitu tuh. Jadi masalah sudah ada, kemudian penyebab masalah itu apa? Gitu tuh, penyebabnya. Nah, nanti di poin 3, setelah penyebab masalah secara identifikasi sudah ada, di poin 3 ini hampir mirip, sama mengeksplorasi penyebab masalah. Bedanya adalah dari lapangan, dari realitas reviewnya yang relevan dengan identifikasi masalah. Kalau tadi mengeksplor atau mengkupas penyebab masalah berdasarkan identifikasi, kalau sekarang mengeksplor atau mengkupas suatu penyebab masalah berdasarkan lapangan, berdasarkan realita yang relevan di lapangan. Kira-kira apa nih? Jadi setelah tahu masalahnya, penyebab masalahnya, kemudian dikaji ulang lagi, kira-kira penyebab masalahnya apa gitu. Lebih mengakar gitu tuh. Terus ke poin keempatnya, setelah kita mengeksplor, membedah penyebab masalahnya, udah tahu nih penyebab-penyebabnya nih. Kemudian yang keempat adalah menganalisa penentu penyebabnya. Dianalisa tuh penentu penyebabnya, ya. Melakukan eksplorasi penyebab dominan masalahnya. Kira-kira dominan masalahnya apa nih? Poin A, B, C-nya D. Nah, tentunya dominan penyebabnya diambil dari poin 1, 2, 3 gitu tuh. Jadi disimpulkan, dianalisakan sebagai penentu masalahnya itu apa gitu tuh. Emang mirip-mirip ya. Saya juga paleng. Di poin 5-nya nanti kita diinstruksikan juga untuk menganalisa penentu masalah. Hampir mirip dengan poin nomor 4. Bedanya kalau ini adalah kita kaitkan dengan masalah-masalah yang ada. Di sini juga disebutkan melakukan eksplorasi keterkaitannya dengan penyebab determinan permasalahan dari poin 1, 2, 3, 4. Determinan itu adalah faktor penentu. Ya, hampir mirip ya. Faktor penentu yang berkaitan dengan masalah satu dengan masalah yang lain. Gitu. Biasanya masalah 1 atau masalah 2 itu tidak akan lepas dari masalah
satu. Masalah 3 tidak akan lepas dari masalah yang lainnya, saling mengaitkan masalah-masalah itu. Sehingga kalau sudah tahu masalah 1, 2, 3 yang ternyata mirip atau berkaitan, maka nanti solusinya akan lebih mudah. Jadi kalau masalah itu sudah tahu keterkaitannya, solusinya cukup satu bisa mengatasi semua masalah, yaitu intinya. Nanti di poin 6, di poin terakhir baru rencana aksi atau solusi, menyusun rencana dan desain pembelajaran yang relevan dari hasil analisis masalah. Nah, baru solusi dari masalah-masalah itu. Itu poin-poin dari template yang diberikan oleh Pak dosen atau Bu dosen tentang problem-based learning. Sekarang prakteknya, saya sudah buat juga salah satu di sini. Saya sudah buat. Nah, sini saya sudah buat bagian modul 1 sampai modul 6 nanti. Di sini saya sudah buat contoh tugas dari PBL modul profesional atas nama Lutfi, mapel akidah akhlak 2, judul modulnya ilmu kalam. Yang diinstruksikan kan modul 1 yang pertama tentang identifikasi masalah, pengenalan masalah. Nah, di sini saya sudah buat 5 masalah di lapangan tentang ilmu kalam. Contoh, kontroversi tentang peran dan metodologi ilmu kalam. Itu pasti, makanya ilmu kalam itu banyak beda-beda ya. Yang kedua, pertentangan penafsiran ilmu kalam, pasti ada. Relevansi ilmu kalam dengan konteks sosial, itu ada isu-isunya. Terus, tantangan ilmu pengetahuan modern, nah, ada. Terus pemahaman dan literasi agama yang rendah, itu juga berkaitan sehingga kita tidak memahami tentang keilmuan kalam itu sendiri. Itu masalah yang saya angkat ya. Kemudian setelah sudah pengenalan masalah itu, tugas selanjutnya yang kedua itu adalah mengeksplorasi penyebab masalah itu. Contoh di poin 1, pembahasannya tidak rubah-rubah. Maksud saya, identifikasi masalahnya tidak rubah-rubah. Misalnya nomor 1, kontroversi tentang peran dan metodologi ilmu kalam. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah perbedaan pemahaman tentang apakah ilmu kalam seharusnya digunakan untuk mempertahankan keyakinan agama atau sebagai respon keyakinan agama. Terus juga poin kedua juga sama, tentang pertentangan dalam penafsiran konsep keagamaan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah perbedaan penafsiran itu muncul karena adanya konsep-konsep keagamaan yang kompleks dan abstrak. Ini penyebabnya. Poin 3 juga sama, poin 4 juga sama, poin 5 juga sama penyebabnya. Nah, ketika sudah penyebabnya sudah ada, kemudian kita telaah lebih dalam lagi penyebabnya secara realita lapangan. Ya. Di sini, untuk mengeksplorasi penyebab kontroversi ini diperlukan kajian literatur untuk membandingkan pandangan berbagai cendekiawan Muslim dan filsafat yang menemukan peran metodologi ilmu kalam melalui penelitian, pemahaman, pendekatan. Jadi lebih dalam lagi. Penyebab pertentangan dalam penafsiran ilmu agama dapat dilakukan dengan menelaah karya agak mirip ya. Terus setelah penyebab masalah sudah ada, sekarang kita analisa. Kita analisa
berdasarkan dominan permasalahan dari poin 1, 2, 3. Kita analisa kontroversi tentang peran dan metodologi ilmu kalam misalnya. Penyebab kontroversi dalam peran dan metodologi ilmu kalam dapat melibatkan perbedaan pandangan dialogis, filosofis, dan metodologis antara cendekiawan agama. Setelah analisa dilakukan, kemudian diperdalam lagi analisanya berdasarkan faktor penentu permasalahan itu sendiri. Sini. Kontroversi mengenai peran metodologi ilmu kalam dapat berdampak pada pertentangan dalam penafsiran konsep keagamaan. Poin 2. Perbedaan. Nah, cuma ada keterkaitan ya. Jadi keterkaitan antara poin 1 dengan poin 2. Jadi intinya masalah itu semuanya sama. Nanti solusinya satu, cukup menyelesaikan semua masalah gitu intinya tuh. Jadi keterkaitannya dulu disampaikan dulu. Masalah poin 1 itu mirip dengan poin B gitu. Penyebabnya juga poin apa gitu, saling keterkaitan. Nah, setelah dikaji secara analisa secara mendalam, baru kita buat rencana aksi atau solusi. Bagaimana? Misalnya nih, kontroversi tentang peran dan metodologi kalam. Gimana solusinya? Mengadakan dialog dan diskusi terbuka antara cendekiawan agama dan filsafat yang memiliki pandangan yang berbeda tentang peran dan metodologi ilmu kalam. Selain dialog, juga mendorong penelitian dan penulisan yang mendalam tentang pemahaman peran dan metodologi ilmu kalam. Terus juga mengintegrasikan pendekatan multidisiplin dan dialog antar agama dalam pengajaran ilmu kalam untuk mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif. Terus disebutkan solusi-solusi untuk masalah-masalah yang disebutkan di atas. Oke, kalau sudah, kita upload salah satu poin judul yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Cara uploadnya mungkin teman-teman sudah bisa. Di sini saya sudah upload, saya akan upload ulang ya. Klik kerjakan di sini. Kemudian pilih tugas yang dikirim, apakah PBL atau PJBL. Kalau PJBL itu modul pedagogik, sekarang modul profesional yaitu PBL. Sekarang pilih file di sini, cari filenya, file yang sudah di PDF ya, file tugas modul 5 kita ya, modul 5 di sini. Kemudian pilih kelompok diskusi, siapa aja di sini, kemudian kirim ya. Kalau saya edit karena tadi sudah diisi. Nah, sekarang berhasil. Wah, plagiatnya malah nambah 20%. Tadinya cuma 12% ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting jangan di atas 50%. Oke. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kita diskusikan di komentar. Silakan teman-teman yang mau komentar, ada hal-hal yang harus disampaikan, silakan komen di channel kami. Atau yang butuh filenya boleh japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.